itu biasanya. Oh, nggih. Sedikit tambahan dari saya ya buat teman-teman yang ada di Komal dan yang di bawah. Tell me Bunda pretty Jumankut ini lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. Itu biasanya. Oh, nggih. sedikit tambahan dari saya ya buat teman-teman yang ada di Komal dan yang di bawah. Bunda Sumangkut ini bagi saya pribadi sudah saya nobatkan sebagai guru besar saya. Alhamdulillah. Ya. Karena apa? Beliau ini memang spesial bedah kitab, semua kitab yang ada gitu. Insya Allah. Dari kitab pertama muncul sampai yang terakhir, cetakan terakhir ada semua. Jadi kalau bagi orang-orang yang ingin menimba ilmu yang belum pernah kita ketahui, disinilah tempatnya. Yang tepat, Dan insya Allah. ini kita diberi kuliah yang ongkosnya mahal sekali sebetulnya, tapi gratis oleh Bunda. Subhanallah. Jadi kalau yang saya inginkan itu gini. kalau Yang kita saya menyia-nyiakan kesempatan waktu yang sangat berharga ini, sangatlah merugi. Begitu. Ya, yang saya inginkan itu gimana ya supaya kalau ada kajian Bunda itu ada yang banyak yang ikuti lah. Banyak Bang, biasanya banyak kok. Ya, Dan jadi sekarang kan waktu bekerja, waktu efektif bekerja gitu. Ya syukurlah kalau jadi saya nih baru pakai judul nama saya Lord Indra. Saya pakai ini banyak yang protes loh, pakai Lord ada apa lagi nih pakai Lord. Inspirasi dari Bunda. Karena banyak yang belum paham betul tentang apa kata Lord itu. Dengan saya pakai Lord ini, insya Allah membukakan pikiran kita bahwa Lord itu bukanlah Tuhan. Bukan Tuhan, betul. Ya. Aku tahu itu kajiannya dari awal, Bang. Ya. Makanya Bang itu inspirasi untuk Bang Indra untuk jadi Lord Indra. Saya mendapat inspirasi dari Bunda Sumangkut. Masya Allah. Masya Allah. Iya, kalau yang diarahkan ke Bunda ini biasanya gini, aku ini harus kemana yang harus aku ikutin. Jadi Allah mengarahkan ke sini gitu. Ya, kajian. Alhamdulillah. Semakin menambah keyakinan, juga menambah keilmuan, juga sebagai benteng pertahanan. Karena kan yang beliau pelajari tidak semua kita bisa baca. Jadi kita ini saksi hidup langsung bagaimana the holy Quran itu berbicara tentang kita, kepada kita, tentang kita, kepada kita, dan untuk kita. Satu. Yang kedua juga kita dibukakan Holy Bible itu seperti apa. Aku tidak pernah tahu dalamnya. Yang keluaran mana ada gambar-gambar seperti itu yang tidak layak ada di dalam suatu kitab suci. Dan seperti itu. Karena kan memang selain untuk pengetahuan tentang the Holy Quran, kita juga ada perbandingan antara Islam dan seperti itu. Ada juga diselipkan oleh Bunda juga tentang keimanan, ketakwaan, juga ketauhidan, juga rasa bersyukur yang teramat dalam seperti barusan. Apapun nikmat itu, karena kita belum bisa membaca bahasa cinta Allah, kadang kita kan sering berputus asa atau berpesimis atau berburuk sangka bahkan naudzubillah dalik. Dengan tadi, dengan kata-kata subhanallahi wa bihamdihi itu kan membuat kita itu selalu merasa bersyukur apapun yang kita terima. Seperti itu. Iya, paket lengkapnya itu gini, paket lengkapnya di Bunda itu gini. Setiap perkataan kalamullah itu Bunda selalu menangis bahagia. Dari situ kelihatan kedekatan Bunda sama Allah gitu, kelihatan banget. Dan orang yang mengucap, dan banyak orang yang berkata-kata
hafal Quran hadis, tetapi di belakang mereka itu tidak sesuai dengan yang diucapkan, berarti itu Naudzubillah min nampak dzalik. dari perilakunya gitu, nampak banget. Iya. Ya, jadi biarlah kita berhikmah dari hal yang kita lihat, dan memang kedekatan seorang hamba itu akan menjadikan berkah bagi sekelilingnya. Mudah kita untuk menerima keilmuan, hati kita mudah terbuka karena jalannya hidayah, karena sawabnya begitu luar biasa. Seperti itu. Jadi hati kita ikut merasa tergetar gitu, seperti itu kurang lebihnya. Kalau aku merasakan untuk diriku seperti itu. Iya, energi Buddha ini kuat. Jadi misalkan bahasa kasarnya yang pemikirannya masih tertutup atau bebel ya. Jadi biarpun kecipratan energi aja itu sudah berkah. Jadi dia Ya, bisa seperti menyimpan itu. memori itu sedikit, cuman biar sekata itu dia masih bisa mendapatkan energi itu dari Bunda. Betul. Bahkan typing-typing negatif itu membukakan lagi kolam keilmuan bagi kita, kan sempat itu kemarin. Nah, jadi kita membuka apa yang ada typing-typing di bawah itu membawa lebih berhikmah gitu loh. Itu contoh tadi bikin kita semangat lagi, yang tadinya ngantuk jadi berkobar-kobar lagi kan, untuk lebih melek kalau kita ngikutin dari awal. Kebetulan aku salah satunya yang agak ngikutin dari awal ya, wong awam nggih. Kalau Niko itu, Nggih. jadi seperti itu Abang Gugus yang aku inginkan itu kalau bisa membuat jadwal terbangnya itu supaya sahabat kita itu, oh ini jamnya udah mulai Bunda ngaji gitu kan, jadi kita enak. Tapi Bunda itu nggak tahu bisa nggak itu menerapkan jam terbangnya waktu kajian, misalkan habis maghrib atau habis isya gitu kan. Jadi, tadi saya sudah menyampaikan Bunda, kalau memang ada jadwal khusus itu lebih akan memudahkan kita untuk mengikuti Bunda, karena kan dari tadi malam saya sudah tongkrongin live sampai ketiduran, sampai dari jam 10, dari jam 9, jam 10, setengah 11 sampai jam 2, nggak ngerti, mungkin jalannya Allah membangunkan melalui suami, buka HP Bunda online, langsung minta permintaan. Alhamdulillah nggak terlambat untuk tapi mengikuti. aku nggak bisa menyalahkan Bunda, karena kalau semua itu Allah meridhokan Bunda meloncat sana meloncat sini, ya kita nggak bisa memaksakan Bunda juga gitu. Iya, tapi kan tadi aku sempat ngasih advice seperti itu, karena memang Bunda loncat sana loncat sini, kapasitas beliau, jam terbang beliau untuk kitab suci, kitab mereka, aku udah bilang suci, kitab mereka itu sangat lengkap gitu loh. Dan itu juga menjadi tambahan ilmu, juga benteng pertahanan kita, karena beliau mungkin di antara sekarang saat ini, beliau orang yang langka untuk paham dan sangat ngerti betul, dan itu kan memberikan wawasan cakrawala ilmu bagi apologet kita yang ada di luar, kan gitu. Benar, Bunda ini sangat paham betul terhadap Al-Quran. Sementara ini yang saya pandang itu ya, jam terjangnya Bunda itu yang saya perhatikan saat ini itu masih mengikuti gerakan kata hati dan yang gerakan Allah. Oh di sana itu loh lagi perlu kamu, oh gitu langsung ya, Bunda datang. Seperti itu ya, betul. Ya seharusnya kita yang aktif aja, berarti kita yang aktif. Tapi nggak apa-apa juga seperti itu. Cuma ya itu tadi lah. Allahu alam ke depannya seperti apa. Semoga yang terbaik bisa nanti kita terima, gitu aja. Iya, terus lagian kan jamnya kan berbeda sekali. Jam Indonesia sama jamnya Bunda Amerika. Iya, betul. Jadi jamnya Bunda itu, tapi untuk kita yang bekerja lebih enak, Bang. Karena kan saat kita bekerja pagi, Bunda kan kegiatannya itu ini kan di sana kan selisihnya 12 plus 1 tapi beda waktu. Jadi kalau kita di sini jam 8:30 pagi, di sana 9:30 malam. Begitu. Jadi berputar arah gitu. Saya sudah berani mengecap Bunda ini sudah termasuk solehah ini. Amin. Insya Allah seperti itu. Amin. Semoga beliau dijaga sampai
yaitu tadi semua orang punya waktu. Semoga beliau dijaga dengan keistiqomahan dan keimanan, karena itu beliau yang minta selalu kepada Allah, dan itu menjadikan contoh hidup bagi kita yang masih ada, karena kan tidak mesti juga yang sudah sepuh pulang duluan, bisa jadi kita yang muda juga pulang duluan kan gitu. Dan Seperti itu. semoga kita semua ini mendapat tetesan ilmu dari Masya Bunda. Allah, amin, Allahumma amin. Jadi saya banyak mendapat inspirasi dari Bunda ini ya. Terus terang jujur saya katakan. Bunda Sumangkut ini sekarang dia sedang memperjuangkan, entah apa sudah jalan atau sudah disetujui atau sudah berhasil, kita belum tahu, belum ada laporan dari Bunda. Beliau ini sedang memperjuangkan untuk membuka satu perpustakaan yang cukup mumpuni di Amerika Serikat tentang Islam. Ya, itu kemungkinan besar Bunda Sumangkut ini ingin melaksanakan niatnya karena terdorong oleh peristiwa pembakaran kitab suci Al-Quran di Amerika. Setahu saya gitu. Ya, semoga aja cita-cita Bunda ini cepat terlaksana dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri kemudahan, kelancaran hingga terwujud harapan Bunda. Nah, dari situ juga saya terinspirasi. Akhirnya saya sedang banyak berkomunikasi dengan pemuka-pemuka, tokoh-tokoh di Riau ini untuk menciptakan juga langkah yang seperti Bunda ambil khususnya di Riau, Pekanbaru. Amin. Semoga dimudahkan juga, Lord Indra. Aku maksudnya belum paham nih Pak Indra. Maksudnya itu bagaimana Al-Quran dibakar dan maunya visi misi Bunda seperti apa? Aku nggak ngerti. Yang dulu itu loh pernah terjadikan di Amerika itu. Nanti mungkin sedikit Bunda akan menjelaskan itu lebih afdol ya, lebih bisa dipercaya. Kalau saya yang cerita nanti mungkin ada yang tertinggal atau ada yang salah kata, nanti bahaya pula kan. Ya itu maksudnya di posisi mana itu? Di posisi pemerintah kah atau di posisi perlawanan agama kah atau bagaimana gitu? Bukan ya, orang dari umat lain Amerika gitu. Ya kan karena memang di Amerika kan kita minoritas. Biasanya itu sulit ya. Jadi begini ya. Sulitnya begini, peristiwa seperti itu kalau terjadi Amerika, kita sulit menunjuk siapa pelakunya atau organisasi mana. Karena Amerika ini penuh dengan kelicikan. Contohnya aja ya, dua gedung kembar yang ditabrak pesawat itu kan, itu ulah mereka sendiri. Enggak, yang kemarin bakar Al-Quran itu tahu juga di video juga kok. Cuma kan aturan sana kan nggak seperti Indonesia, aturannya kan apa ya bebas gitu, nggak apa-apa. Iya, yang katanya negara demokratis tapi tidak bisa menghargai minoritas seperti itu kan. Betul. Dalam keyakinan. Sedangkan di Indonesia yang minoritas teriak-teriak selalu. Kalau Indonesia ini kan kalau ada penistaan kan ada hukumnya. Iya. Dan bahkan yang minoritas yang berusaha menginjak-injak mayoritas, saat dihantam balik mereka akan berbicara toleransi. Itu yang sering terjadi. Tapi kalau di sana ada hukumnya kan sebenarnya bisa tergantung suara. Artinya suara terbesar di situ banding-banding biasanya gitu. Iya. Masalahnya sana kan Islamnya kan ya mungkin untuk mengangkat agak utusan juga mungkin. Contoh misal kemarin itu Bunda itu sempat bercerita kan mau ngapam untuk menanya rumah ya, untuk rumah yang beliau tempati ya kalau nggak salah ya. Karena Bunda memakai kerudung menandakan Muslim, menyindir-nyindir gitu. Bunda kerasa ya kan. Tapi Bunda energi negatif beliau salurkan
untuk menulis Bible mereka untuk Kesulitan sebagai tulisan yang rapi dan diberikan. Itulah Bunda. Jadi segala hal yang negatif di luar dikembalikan lagi dalam bentuk positif yang tegang seperti itu. Saat diberikan mereka malah terkejut karena tulisan Bunda begitu rapi dan akurat menceritakan isi kitab suci mereka. Begitu kan Wong Awam gitu. Tetapi Seperti aku itu. yakin karena kalau kita yang ditugaskan ke sana kita tidak akan mampu. Insya Allah Bunda itu mampu karena Allah sudah dipilih Allah ditaruh di sana. Gitu. Ya seperti itu. Makanya kan jangan bangunkan singa yang sedang tidur. Yang di sana minoritas saja Bunda, Masya Allah. Apalagi kalau pulang. Jadi di Amerika ini gimana ya? Sulit kita kalau mau bicara Sulit lah, dengan karena kan udah negara orang, aturan berbeda juga. enggak, yang masalah yang menjadi kesulitan itu Amerika Serikat ini kan namanya juga serikat ya, uni, berarti negaranya itu dibagi beberapa Setiap wilayah bagian punya aturan Itu. sendiri. Jadi aturan setiap bagian negara itu, wilayah itu berbeda-beda gitu loh. Betul, punya aturan sendiri. Beda Ada dengan kita. aturan-aturan sendiri. Kalau kita di Indonesia ini kan memang Ini demokrasi, tapi untuk NKRI. demokrasi terpimpin gitu kan. Ada memang daerah-daerah istimewa, tapi itu dikasih tanda dengan daerah istimewa seperti itu. Ya. Tapi aku yakin kok. Aku yakin Bunda itu mampu bisa mengajak untuk di jalan yang lurus. Kita doakan. Kita doakan. Di jalan yang lurus insya Allah mampu sedikit insya Allah mampu. Yang penting tidak goyang. Angin tidak goyang gitu loh, Mas. Karena alhamdulillahnya Bunda ini bersama suami kedua-duanya pakar atau ahli dalam membedah semua kitab. Iya, peneliti. Itu peneliti. Ya. Gitu. Iya. Jadi kita tidak meragukan kemampuan dan perjuangannya. Kita yakin kok. Buktinya aja dengan narasinya di TikTok ini aja kan. Contohnya salah satunya saya mendapat banyak inspirasi dan saya ingin mengikuti. Nah, jadi gerak seperti yang saya lakukan ini tidak mustahil di Amerika. Di Amerika sendiri juga mungkin banyak tokoh-tokoh Muslim yang mendapat inspirasi pula gitu loh. Amin. Amin. Assalamualaikum Adinda Pio. Yang baru gabung, Assalamualaikum. Ya ini teman-teman. Assalamualaikum saudara seiman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini teman-teman barusan sudah saya follow semua ya. Mohon di fallback ya. Ya, matur nuwun. Ya. Abang Kulot Indra, insyaallah nanti kita follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mau menunjukkan buka Bunda di sini berkenan ya? Oke Bunda. Nah, artinya mungkin sedulur bisa melihat, oh ini bukannya Bunda ini begini gitu ya. Nah, Masya Allah. Monggo Bunda, ada apa-apa. Jadi ada berbagi, Masya Allah, dan mungkin bisa merubah sedikit demi sedikit perspektif tentang makanan. Bahwa kita kaum muslimin harus sehat, makan yang sehat dengan cara yang sehat juga. Karena Bunda kemarin melihat teman-teman di Indonesia, sedulur di Indonesia, itu kalau berbuka puasa masih sibuk dengan ada cola, ada ini, ada itu. Artinya makanan yang dulu zaman orang tua kita ketika mereka masih aktif bertani. Sementara kita sekarang tidak lagi bertani. Kita masih saja makan pagi dengan makanan yang berat. Kemudian sayurnya kurang, buahnya juga kurang. Kami di sini di Amerika hanya mengandalkan buah yang lagi promo. On sale kata orang. Kami tidak bisa membeli makanan yang dibutuhkan tapi tidak promo.
Jadi dengan pandangan bahwa Allah itu memberikan segala sesuatunya, termasuk kandungan bahan makanan juga dengan luar biasa. Monggo. Inilah kami biasa berbuka seperti ini. 1 biji pisang tambah 1 biji pisang. Kita buka. Ini kebetulan pisangnya baru dimakan separuh. Ini pisangnya. 1 biji pisang. Ini udah agak tua ya. Lalu 1 biji kurma. Kemudian ini buah pir. Semoga yang memberikannya berkah ya. Alhamdulillah ada yang mengantarkan. Masya Allah. Lalu ini apel. Apelnya sama besarnya. Masya Allah. Subhanallah. Dan ini apokat. Jadi apokat nikmat Allah Subhanallah. Buat Bunda teringat dulu di Indonesia punya pohon alpukat yang kuning sekali. Maka praktek langsung subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Praktek langsung 100 kali. Kenapa? Mampu mengingat dulu ada alpukat. Pokatnya pokat gading. Masya Allah. Seandainya Allah mencabut ingatan kita, astagfirullahaladzim. Nah, jadi kita praktek langsung. Jadi berzikir itu tidak menunggu sampai hal yang dahsyat, besar, yang dalam pengertian masif. Meski untuk diri kita pribadi, itu adalah dahsyat. Masya Allah. Ini sedulur. Kalau kita makan ini sepiring, yang ini dimakan, kita akan kenyang. Kita tinggal lagi nanti makannya adalah mungkin, karena di sini nasi jarang, kentang atau nasi sepiring, lalu dengan mungkin ikan, dan memang mengurangi goreng-gorengan. Sangat mengurangi gorengan. 1 botol isi 1 liter itu untuk 2 tahun minyak goreng di rumah ini. Subhanallah. Kenapa? Sedulur, sebagai Bunda menyampaikan, usia baginda Nabi itu bukan karena singkat, dan hanya kepada beliau serta sahabat Abu Bakar pun diwafatkan seusia seperti itu. Sahabat Umar bin Khattab pun diwafatkan seusia. Ini bukan karena usia singkat. Keliru sedulur. Karena usia meninggalnya beliau itu adalah usia keramat. Nanti tiba waktunya Bunda akan terangkan kenapa seperti itu. Nomor 1 adalah karena apa yang disunahkan oleh beliau, dijalani oleh beliau, dan sesuai dengan Al-Quran. Ketika beliau masih hidup itu, kita makan 1, makan 1, Masya Allah. Dari makan tadi separuh ini, Masya Allah. Itu subhanallah bihamdih. Maaf Bunda, bisa Bunda jelaskan tentang peristiwa pembakaran Al-Quran di Amerika itu? Ada rekan yang bertanya tadi. Kalau bisa Bunda ceritakan sedikit. Baik. Alhamdulillah. Baru membayar kontan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Jadi dalam waktu sebentar tadi sudah 100 kali. Kenapa? Karena dibantu dengan titik-titik dalam tubuh kita yang dia membantu kita untuk berzikir 100 kali dengan mudah dan cepat. Bayangkan 1000 kali salawat akan mudah dibantu dengan jari kita ini. Subhanallah, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu ada Brother Al-Faris dalam. Maaf Bunda, boleh bertanya sedikit?
Monggo Abang Da, monggo Abang. Ya, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan dari rekan yang ada di Komal ini bertanya kepada saya, tapi saya nggak mampu menjawabnya, takut salah gitu. Masalah peristiwa kronologis pembakaran Al-Quran di Amerika itu, Bunda, ceritanya gitu. Dia ingin tahu apa asal muasalnya gitu, Bunda. Oh gitu. Sebenarnya banyak yang ingin membakar Quran itu di sini. Sejak 30 tahun lalu. Jadi tak kala mereka ingin menguasai Irak dan menguasai Timur Tengah dengan berbagai alasan. Itu ternyata di dalam negeri itu sangat digembar-gemborkan. Ini perang suci, perang suci, perang suci. Ditebar. Jadi rasa benci itu terbakar dan diwujudkan dengan orang-orang yang fanatik membakar Al-Quran. Dan yang lain pun ingin, tapi dicegah. Lalu tiap 10 tahun ada saja yang membakarnya. Maka ini dengan begitu banyaknya korban di negara-negara Timur Tengah membuat kita berpikir ini harus dihentikan. Cara menghentikannya, kita buka akses seluas-luasnya bagi mereka untuk menyelam ke dasar Al-Quran. Karena dengan cara ini, meskipun seseorang tidak pandai membaca Quran, kalau mereka melihat dengan matanya, pasti, insya Allah, dengan catatan, itu tadi, langsung Quran yang ditunjukkan. Jangan disalin, jangan diapakan, langsung. Sehingga tidak ada alasan mereka untuk berkilah. Oh, kamu salin, paling kamu yang mendesain itu anunya, layoutnya. Coba lihat. Ini surah Maryam. Contoh ini. Kalau tidak Bunda beri tanda, tidak akan nampak layoutnya. Mari kita lihat. Masya Allah. Coba. Contoh saja ini. Lafaz Ar-Rahman ada berapa kali ya? Satu di sini. Kalau yang ini lafaz Allah, ini kesalahan Bunda. Seharusnya ini jangan sama warnanya. Mungkin Bunda akan cari bolpen warna hijau, dibuat lonjong lagi dengan indah. Lalu dikasih luarnya ada hijau-hijau atau kekuningan supaya beda. Seharusnya ini jangan merah. Jadi yang lafaz Ar-Rahman yang ini, kemudian yang ini. Ada berapa nggak? Coba. 7. Baik. Tapi kalau Bunda mengatakannya secara layout ada 1 dot, klaster bawah ada berapa biji? 6. Siap-siap. Sambil salawat terus nggih. Salawat terus. Bunda tunjukkan Kak jawabannya. Seumur bumi ini baru inilah terkuat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nggih. Kalau untuk ini akurasinya memang pada mushaf 15 baris. Sampai secantik ini. Coba lihat indahnya. Tidakkah kita ingin menangis melihatnya? Kita lihat kembali. Subhanallah. Ini surat Maryam. 11 ayat mukadimah halaman kanan. Halaman kiri. Kita lanjutkan. Ini 12. Coba lihat. Ini 12. Sementara top
halaman kanan, ayat 1 dan 2 sekaligus. Takbir. 12, lalu yang ini 2 dan 1. Allahu Akbar. Belum cukup. Ternyata surat Maryam mengandung lafaz Maryam pada ayat 16. Ini lafaz Maryam. Wazkur fil kitabi Maryam. Ingatlah dalam kitab. Kitab kadang diartikan memang kitab, kadang diartikan ketentuan, kadang diartikan tulisan. Dan ingatlah tentang ketentuan Maryam. Ayat berapa nggih sedulur? Perbesar mikroskop, kita anggap 16. kita perbesar menjadi 1000 kali mikroskopnya. 16. Mari, ini adalah salah satu Asmaul Husna, al-awwalu wal akhiru. Apa itu? Kita lihat akhirnya. Kalau itu dalam ayat 16, sekarang dalam struktur konstruksi satu sendirian di sini Ar-Rahman, sementara yang 6 di bawah teratur sebegitu rapi, 45 derajat geser ke arah timur, 45 derajat geser ke arah timur. Takbir. Allahu Akbar. 1 dan 6 klaster Ar-Rahman. Subhanallah. Belum cukup. Kalau Allah hendak menghormati wanita ini, seperti ini Allah membuat ketentuannya. Dan inilah satu-satunya nama wanita di dalam Al-Quran. Maka dengan ini hamba percaya seusia ini pula lah Siti Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin dinikahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah melakukan sesuatu tak berubah. Tentu ini pakai mata kasyaf. Betul tidak ada bunyi Siti Aisyah begini-begini. Radhiyallahu anha. Mari kita lihat lagi. Ini Rahman yang pertama persis dibuat Allah dalam tengah-tengah di antara 2 ayat. Betul? Ini ayatnya 77, yang ini 78. Sejajar. Setelah itu sel tunggal. Sel tunggal. Sampai di sini 2 Ar-Rahmannya. 2 pula ayatnya. Subhanallah. Dan yang dahsyatnya ayatnya adalah 77 dan 88. Apa itu, Bun? Biar Bunda tuliskan. Ini dilihat langsung di sana. Baru kita terangkan dengan kertas lain. Itu bisa. Artinya, biarkan mata dunia itu melihat dulu dari mushaf dulu, bukan dari yang lain. Kalau kita menyalinnya di tempat lain, tingkat trusty, tingkat rasa yakin dari warga itu menurun, karena mereka akan mempunyai syak wa syangka. Paling kamu nulisnya tuh pasti ada yang salah deh. Betul, kita pun menulis 1 halaman untuk persis dan rapi. Karena kita seorang kaligrafer. Ayat Quran. Entah berapa kertas akan habis untuk bisa. Izin sebentar, Bunda. Baik. Ya, mohon maaf ini saya tinggal dulu. Saya mau jemput anak bujang saya yang ada di foto ini di bandara. Beliau, Masya Allah. ya, baru pulang libur ini.
pulang libur. Dia sedang menyelesaikan S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo. Masya Oh, Masya Allah. Allah, Alhamdulillah. Barokah, Ya, barokah, Masya Allah. amin amin. Ya, alhamdulillah, barakallah, rezeki buat saya. Anak saya ini bimbingan dari Ustadz Abdul Somad. Jadi kuliahnya dibiasiswa oleh Abdul Somad. Oh, Alhamdulillah. Masya Alhamdulillah. Iya. Allah. Nanti diajak Subhanallah, Alhamdulillah. Barokah, masuk barokah, Masya kom, Allah. diajak masuk komal sayur kalau sudah datang di rumah, Bang. Iya. Jadi mohon izin ya, saya tinggal sebentar, saya Monggo, jemput Bang. anaknya. Iya, monggo. Masya Mohon Allah. Lanjutkan. maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Sedulur, luar biasa. Barokahnya. Amin. Ya. Sekarang mohon dilihat. Ternyata yang satunya ada Ar-Rahman di sini. Ya. Oke. Satunya Ar-Rahmannya di sini. Pertama. Please di sini. Tet. Ini Ar-Rahmannya. Posisi. Layout. Ya. Ya. Disinilah dia. Ar-Rahman. Kita tuliskan di sini. Nah ini posisi Ar-Rahman. Sementara di bawah posisinya di sini. Lalu yang satunya lagi di sini. Satu, dua, Nah ini, satu, dua. mari kita lihat. Ketika tidak diberi tanda, tidak nampak. Setelah diberi tanda dan diterangkan secara lebih detail, nah inilah kira-kira untuk salinan hal-hal kecil bisa. Jadi pertama kali deretan dua sebaris pada ayat 77 dan ayat 78. Ayat AY ya. 77 dan AY 78. Nggih. Nampak nggih? Ayat 77 dan ayat 78. Subhanallah. Ar-Rahmannya di sini. Hanya jarak satu blok dari Ar-Rahman ini menuju ayat. Jadi ada satu lagi di sini. Satu blok. Langsung nomor ayat. Jadi dia dekat ke sini. Sementara, lihatlah. Bener guys? Nggak kelihatan Bunda. Bismillah. Nah, kelihatan. Bayangkan. Ayat 78 yang mengandung Ar-Rahman. Yes. Ayat 87 pula mengandung Ar-Rahman. Apakah kebetulan kalau surah Ar-Rahman
Monggo dilihat berapa total ayatnya. Monggo di surah Ar-Rahman, Bah Google baik hati. Ar-Rahman ayatnya 96. Itu surat Al-Alaq. Waqiah, ini Al-Waqiah Bunda. Tanya Mbak Google. 78. Iya. Nah, coba. Ar-Rahman ini bagian dari ayat berapa? 78. Jadi 78. Jeniusnya Al-Quran naruh Ar-Rahman saja di ayat 78. Nah, coba. Takbir. Karena memang surat Ar-Rahman totalnya 78. Lah, ayat 78 itu isinya 7 blok. Di bawahnya ayat 79 isinya 9 blok. Jadi 9, 79, 78.7. Subhanallah. Nah, masih juga ya mengejek-ejek Bunda, dibilang mencoret Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Itu orang yang hatinya sedang sakit. Sebegini indahnya Al-Quran. Kalau tidak diberi warna, tidak nampak. Baik ayat-ayatnya. Terbayang nggak jenengan betapa pekerjaan besar yang Bunda lakukan? Ada berapa Al-Quran yang Bunda beginikan? Masya Allah. Sampai ada yang mau beli di sini. Sister, let me buy your Quran. Subhanallah. Buku Bunda saja belum selesai. Lain kalau bukunya sudah selesai, ya subhanallah, mungkin lain cerita, mungkin Ceng Ayu ya sedulur semua ya, sahabatku semua. Bukunya saja belum terbuka, kita mau untuk mempelajari semua perangkat-perangkat ini. Sampai ada yang, saya beli, saya tidak akan sanggup mengerjakannya. Begitu kata mereka. Betul Bunda, betul. Sampai bilang begitu. Katanya, sister kami beli Qur'annya ya, biar kami mudah mempelajarinya. Subhanallah, kerja bertahun ini ya sedulur ya. Sementara ada orang yang ingin membelinya begitu saja. Ya bagaimana cara Bunda mau bicaranya? Subhanallah, ini bukan karena soal uangnya mereka. Berapa tahun Bunda mengerjakannya? Subhanallah. Dan terlebih dari itu, ini ayatnya aja 6.236 ayat. Satu ayat ada mengandung lafaz Allah, mengandung Ar-Rahman, mengandung ini, mengandung itu. Subhanallah. Nah, sekarang kita lihat. Surah Maryam itu terdiri dari 98 ayat. Apakah menurut sedulur sia-sia saja bahwa inilah sedulur yang tampil, yang ada di Museum Birmingham. Ini dia. Takbir. Dan persis isi ayatnya. Allah. Bunda bisa membaca manuskrip yang ada di Birmingham itu. Bunda melakukan riset untuk yang ada di Birmingham dengan melalui online. Jadi bagaimana Bunda membaca ayat-ayat dengan bahasa kuno itu, penulisan ayat dengan bahasa Arab kuno, tahun 2018. Sama 2 tahun, 2018-2019. Untuk itu saja. Dikaitkan dengan yang ini. Masya Allah. Kalau ini jumlah ayatnya 98. Coba. Ini yang ada di Birmingham. Silahkan bantah kalau Quran ini
Ikatan pertama yang sejajar, ikatan kedua yang sejajar, tunggal, ikatan ketiga yang sejajar adalah, silahkan ayat berapa? Kalau bukan ayat 8 dan 9. Dan ini ayat berapa? 98. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang ada di Birmingham, sedulur. Mulai dari sini. Dari sini. Orang-orang di Birmingham bolak-balik datang ke sana. Tidak tahu apa isinya ini. Dan Bunda menerangkan kepada sedulur di sini. Yang Bunda terangkan kepada jenengan semua di sini adalah yang ada di Birmingham itu. Takbir. Allahu Akbar. Dari sini, dari sini sampai sini dan ini. Itu yang ada di Birmingham. Kulit Nyala tanya Bunda. Kulit binatang dari 1400 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Jadi Birmingham itu. Monggo. Yang di Birmingham itu berarti apa? Tulisan awal Al-Quran atau gimana Bunda? Langsung yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, karena itu diperkirakan pada tahun 600, sebentar ya. Ya, di zaman baginda Nabi masih hidup, Masya Allah. Sampai kepada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Bayangkan. Kalau kita tidak mengetahui situasi dan berita sekitar, cara kita menjelaskan Al-Quran menjadi hambar, serta tidak mengena kepada situasi bagaimana saat itu diturunkan. Maka dari itu, sedulur, ketika kita tengok di belakangnya, isinya adalah tentang Innani anallah, ayat 14. Sesungguhnya akulah. 2 kali akunya. Kalau kita tulis secara kaidah bahasa Arabnya, kan jadinya Innani, sesungguhnya aku. Sesungguhnya inilah aku. Begitu. Ini dijadikan bahasa Indonesia. Luar biasa bangsa Indonesia ini. Ini tadinya dari kata ini. Jadi bahasa Indonesia ini. Dan ini di ayatnya sedulur yang diambil oleh ulama itu. Ini. Allahu Akbar. Sesungguhnya inilah aku. Ana, iya aku. Allahu adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah selain aku. Fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah sesembahan Tuhan selain Allah. Kita bilangnya Tuhan. Kalau dalam makna function, dia adalah sesembahan. Masya Allah. Nah sekarang coba. Sudah? Kita tahan di sana, nggih? Kita tahan di sana. Kita pergi kepada yang kita kaji hari ini. Surat 27. Nggih? Nah. Coba. Apakah kebetulan jika, monggo dilihat,
Apakah kebetulan kalau memang ayat mana ya yang sejajar? Kalau bukan, monggo naik ke mikroskop perbesar. 8 dan 9. Persis lafaz Allah di tengah-tengahnya. Kalau yang tadi 8 dan 9 di surat Toha. Silakan dibaca ayatnya. Ya Musa, aduhai Musa, innahu, sesungguhnya dia, Anallah. anallah, adalah aku, yaitu Allah yang Azizur Rahim. Azizur Hakim. Apakah kebetulan ini yang sejajar pertama kali, yaitu ayat 8 dan 9. Bukankah tadi surat Maryam total 98? Bukankah tadi yang juga sejajar ayat 9 dan 8? Takbir. 98. Allah. Lah, yang 8 dan 9 persis mengatakan Allahu la ilaha illa huwa. Huwa dipakai di sini. Lahul asmaul husna. Berpasangan sejajar dengan ayat 9. Bukankah ada kata Musa di ayat 9? Yes, di sini pun disebutkan. Di sana Musa pada akhir ayat. Di sini ya Musa di awal ayat. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Tentu jenengan akan heran jika tidak menguasai seluruh Al-Quran. Bagaimana kita tahu? Bagaimana seseorang tahu? Oh, ini yang sini. Ini tidak. Karena ditelaah keseluruhan. Maka jadi tahu. Subhanallah. Subhanallah. Belum cukup sedulur. Mari kita lihat. Ini Al-Qur'annya 2 kali muncul. 2 frekuensi kemunculan Al-Quran. Yuk diulang sama-sama. 2 frekuensi kemunculan Al-Quran. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. 2 frekuensi kemunculan. Yes, sekali lagi. 2 frekuensi kemunculan Al-Quran. Kata lafaz Al-Quran. Lakukan juga untuk Mubin. 2 frekuensi kemunculan lafaz Mubin. Lakukan hal yang sama. 2 frekuensi kemunculan lafaz Mubin. Lakukan yang sama. Dan terakhir, 2 frekuensi kemunculan lafaz Allah. 2 frekuensi kemunculan lafaz Allah. Yes. Dan yang keduanya di ayat 9. Apakah sia-sia? Apakah sembarangan ketika ini pada surah yang lain yang terakhir lafaz dari sang caretaker oleh Al-Quran, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemunculan terakhirnya dengan lafaz mim, ha, mim, dal. Sempurna lafaznya. Seperti lafaz nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di ayat. Silakan lihat ayatnya. Ayat berapa nggih? Perbesaran mikroskop. Ayat berapa nggih? 29. Inilah lafaz Muhammadnya. Pada surat Al-Fat. Surat Victory, kemenangan. Dan ia bertetangga dengan surat 49. Mari kita lihat lagi. Tidak percayai.
Kemunculan nafas Allah yang terakhir, yang kedua kalinya, persis di ayat 9. Kedua kalinya. Sementara Al-Quran pun kemunculannya lafaz yang kedua kalinya. Ada 2. Di blok 3, di blok 3. Monggo. Lafaz Muhammad terakhir kali dalam Al-Quran di surat Al-Fat. Persis di ayat 29. Mempunyai lafaz Allahnya berapa nggih? 1, 2, 3. 3. Sebagaimana lafaz Al-Quran dimunculkan 2 kali pada blok 3 dan juga blok 3. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Belum cukup. Apa itu? Ini terdiri 13 ayat. Yang pertama pembuka dan penutupnya mubin. Pembukanya terang benderang, arti mubin. Penutupnya terang benderang alias jelas dan nyata, arti mubin. Diawali dengan terang benderang dan ditutup terang benderang. Tentang siapa? Tentang Al-Quran. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Masya Allah. Diawali mubin, diakhiri mubin. Dan mari kita lihat. Ngapunten nggih. Kita lihat dengan seksama. Nah, ketika lafaz Muhammad Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang kepada orang-orang sesama mereka yang muslim, yang mukmin. Tapi ingat, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka berruku, bersujud, yabtaghuna, jadi rukuk dan sujud untuk mencari karunia Allah. Siapa bilang cari karunia Allah menunggu toko sampai berjam-jam, tapi tidak mau rukuk dan sujud? Dikatakan cari karunia Allah dengan rukuk dan sujud. Bukan kata saya, kata Al-Quran. Pesan Kanjeng Nabi ini. Karunia minallah, dari Allah, waridwana. Lah kok kebetulankah kita perbesar lagi, perbesar mikronya, mikroskop, perbesar. Coba dilihat, rukaan. Ini hal yang kecil, jadi mikro. Hilang, Bunda. Itu airnya panas kah Bu itu? Suaranya hilang lagi. Panas lagi.
Kita